Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramadan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti dengan nomor induk mahasiswa 2010417260 dengan kelas A2 Manajemen semester 5. Nah, kali ini untuk ujian tengah semester, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ade Mursalin yang dimana pertanyaan itu direkam dan record melalui handphone dan diupload di YouTube. Nah, adapun pertanyaannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Apa hubungan antara motivasi kebutuhan? Menurut saya pribadi, jelaskan apa hubungan secara motivasi kebutuhan, maka kita akan merinci yang dimana apa itu motivasi dan juga kebutuhan. Nah, kita rinci satu persatu kata-kata. Yang pertama ada motivasi. Motivasi itu adalah suatu dorongan. Yang kedua itu adalah suatu kebutuhan, yaitu keseharusan ataupun kewajiban. Jadi motivasi bisa disimpulkan di mana motivasi atau motivasi kebutuhan yaitu dorongan yang memaksa ataupun dorongan yang mewajibkan. Seperti contoh makan, itu merupakan kebutuhan ataupun hal yang pokok, hal yang wajib. Sedangkan motivasi itu dorongan. Dorongannya tuh seperti kayak misalnya kalau kita mau makan, tubuh kita akan bereaksi, otomatis di situ ada motivasi untuk makan jika perut kita merasa lapar. Nah, itu yang saya sebut dengan motivasi kebutuhan. Nah, adapun untuk pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan membeli suatu produk? Nah, menurut saya pribadi, secara pendapat saya pribadi, faktor yang mempengaruhi saya secara pribadi, mempengaruhi keputusan dalam membeli suatu produk ialah dari kebutuhan pribadi saya sendiri. Contoh, jika saya pengen beli baju, emang sih bajunya bagus, cuman kalau bajunya tidak sesuai dengan kebutuhan saya, maka saya tidak akan beli produk tersebut. Contoh, saya pengen ke kampus, yang dimana kebutuhan kalau kita mau ke kampus itu tuh bajunya harus enggak juga formal sih, itu pokoknya bajunya bebas formal, bebas tapi formal. Nah, gimana tuh ceritanya bebas formal? Rapi tapi bebas formal dan enak dipandang. Kan tidak mungkin saya pakai baju kaos, sedangkan orang yang ngejual nih jualnya baju kaos. Nah, karena saya tidak butuh baju kaos, jadi saya tidak beli. Jadi hal yang faktor faktor apa saja mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Yaitu pertama, faktor mempengaruhi faktor kebutuhan si konsumen tersebut. Konsumennya ini perlunya apa? Nah, kalau konsumen perlunya, contoh kalau saya ini anak kuliahan yang sambil kerjaan, otomatis saya perlunya baju-baju yang bisa sambil kerja sambil kuliah yang dimana bajunya bisa saya bawa untuk sambil kerja dan juga sambil kuliah. Kalau saya ke tempat kerja, itu kan bebas formal bajunya, kan tidak mungkin kan, yang dimana kalau kita pakai baju bebas formal tuh bisa mungkin kayak celana celana pants, celana kain. Nah, seperti itu. Faktor selanjutnya, ada juga beberapa dari teman-teman saya yang bilang faktor mempengaruhi keputusan membeli satu produk yaitu faktor hedonis ataupun gaya hidup. Nah, kalau hedonis ini tergantung dari setiap kondisi perekonomian masing-masing si konsumen tersebut. Apakah konsumen tersebut konsumtif atau tidaknya? Kalau konsumen tersebut konsumtif, mereka itu tergolong dalam hedon ataupun hedonis. Mereka bisa dibilang ambisius dalam membeli suatu produk ataupun selalu mengambil keputusan dalam melihat suatu produk. Nah, untuk kata selanjutnya, jadi faktor yang mempengaruhi kalau menurut saya pribadi itu ada dua. Pertama, faktor hedonis. Yang kedua, faktor kebutuhan. Kebutuhan bisa kebutuhan dari kebutuhan lingkungan, kebutuhan tempat, ataupun kebutuhan tempat tinggal. Contoh, kalau saya cuman kerja, otomatis saya perlunya bajunya yang
bebas yang bisa dipakai di tempat kerja, kayak tempat kantor, kayak harus ada kerah, dan juga bisa sambil kuliah juga harus bajunya pakai kerah juga. Nah, itu jawaban yang mungkin dari jawaban nomor 2, yaitu faktor hedonis yang mempengaruhi faktor keputusan dari konsumen, yang dimana hedon juga mempengaruhi keputusan para konsumennya, dimana konsumennya hanya membeli secara kesenangan ataupun kepuasan sesaat dari si konsumennya. Apalagi kalau anak konsumen tersebut mempunyai uang yang lumayan banyak yang tidak digunakan maka faktor keputusan pembelian tersebut akan lebih meningkat lagi. Nah, untuk yang ketiga, jelaskan perbedaan apa perbedaan antara konsumen rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Nah, ini perbedaan antara konsumen rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Yang pertama, konsumen rasional. Konsumen rasional adalah konsumen yang selalu memikirkan segala hal. Seperti misalnya kalau dia pengen beli baju, dia tuh belinya harus sesuai kebutuhan dari dia pribadi. Contoh, kalau dia mau ke kampus, berarti dia beli bajunya harus sesuai dengan etika pergi ke kampus. Ataupun kalau dia pengen pergi kerja, berarti dia belinya harus sesuai dengan etika pergi kerja, di mana dia harus menggunakan pakaian sopan dan rapi, dan juga enak dipandang dan enak dilihat. Tentunya itu tujuan pasti semua orang. Nah, kalau konsumen yang tidak rasional itu mereka umumnya membeli satu barang itu hanya mengikuti, pertama bisa dari tren yang sedang berkembang pada saat ini. Yang kedua, hanya memenuhi kebutuhan gaya hidup. Yang ketiga, faktor hedonis tadi, hedon. Yang keempat, mungkin kalau bisa dibilang, kalau bahasa Pontianaknya, lapar mata. Hanya kesenangan hati sesaat. Nih aku nih lagi seneng nih, lagi banyak duit nih, akhirnya aku beli baju untuk memuaskan kebutuhan hasrat. Nah, karena ada kebutuhan hasrat, jadi si konsumen tersebut meluapkannya melalui membeli pakaian tersebut. Jadi cara membedakan konsumen antara konsumen yang rasional dengan tidak rasional tuh tergantung dari, kalau konsumen yang rasional itu tuh biasanya pada umumnya mereka membeli suatu barang ataupun membeli suatu jasa itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi pada umumnya jika konsumen yang tidak rasional pada umumnya itu tidak menggunakan banyak faktor lainnya, seperti tadi faktor mereka konsumen. Biasanya tuh kalau konsumen yang tidak rasional itu pertama banyak maunya. Misalnya konsumen yang tidak rasional, misalnya kan kalau konsumen yang tidak rasional itu kan, kalau yang rasional itu tadi konsumennya membeli berdasarkan sesuai kebutuhan pribadi. Kalau yang tidak rasional membeli hanya untuk kepuasan sesaat, padahal dia sudah punya baju yang dia pakai pada saat ini, tetapi karena dia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk misalnya satu hari ada 7 hari kan, ada 1 minggu ada 7 hari. Nah, dia udah punya nih 7 pasang baju nih untuk hari Senin sampai Minggu. Tetapi karena dia merasa tidak puas dengan 7 pasang baju tersebut, akhirnya dia membeli lebih dari 7 pasang baju tersebut. Akhirnya dia membelinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu merupakan konsumen yang tidak rasional. Adapun konsumen yang tidak rasional itu tuh biasa konsumennya tuh lebih nah, sedangkan untuk konsumen yang tidak rasional tadi itu umumnya membeli berdasarkan hasrat. Mereka membeli tidak berdasarkan kebutuhan yang mereka inginkan ataupun mereka butuhkan, tetapi hanya untuk memenuhi lifestyle mereka dan juga memenuhi hasrat mereka.
Nah, mungkin itu jawaban secara singkat yang saya bisa sampaikan. Apa sih membedakan konsumen rasional dan juga konsumen yang tidak rasional? Nah, untuk pertanyaan yang keempat, itu tuh ada pertanyaan yaitu, coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai sekarang. Andai pakai. Nah, saya punya sepatu namanya Johnson namanya. Itu harganya sekitar 100 ribuan. Nah, di mana sepatu Johnson ini merupakan brand lokal. Nah, saya sebagai anak bangsa yang cinta dengan tanah air Indonesia selalu menggunakan selalu suka menggunakan barang produk lokal untuk membangkitkan UMKM ataupun membangkitkan tenaga kerja dari Indonesia tersebut. Nah, karena saya cinta produk lokal dan juga saya pernah dapat review dari teman saya kalau sepatu Johnson ini sepatunya itu selain murah dan juga kualitasnya tidak kalah bagus dengan brand dari luar seperti Nike, Adidas dan lain sebagainya. Nah, Johnson ini harganya cuma 100 ribuan, tapi kualitasnya itu lebih di atas itu. Nah, pada saat saya lihat tokonya, sebenarnya saya bukan pergi ke tokonya langsung, cuman lihat tokonya di online shop yang jual sepatu Johnson. Tokonya itu di TikTok Shop namanya. Saya buka nih TikTok Shopnya si Johnson. Saya tengok-tengok nih ada sepatu seharga 100 ribuan. Saya coba, saya iseng-iseng check out, akhirnya sampai di rumah. Rupanya pas sampai ke rumah itu sepatunya agak agak lumayan kaget. Kagetnya itu kenapa? Kaget itu karena sepatu yang datang itu tuh di luar ekspektasi, yang dimana harga 100 ribuan itu seharusnya untuk kualitas segini. Harganya kalau untuk kualitas yang dikasih dari si Johnson itu jauh melebihi ekspektasi dari yang saya bayangkan, dimana sepatu 100 ribuan ini sangatlah berkualitas sehingga membuat saya makin cinta lagi terhadap brand-brand lokal. Nah, untuk proses pengambilan keputusannya itu tuh saya mendapat review dari teman-teman saya yang bilang, "Dan aku ada beli sepatu." Review dari teman saya bilang, mereka bilang seperti ini, "Madan, aku ada dapat ini nih, dapat apa? Dapat sepatu bagus, mereknya tapi mereknya dari brand lokal." Lalu saya tanya, "Apa tuh mereknya?" Dia jawab, "Mereknya Johnson, coba ceknya di toko ini di online shop ini." Akhirnya saya coba cek out satu, rupanya bagus. Nah, pas saat udah sampai di rumah, saya pakai lah sampai ke kampus saat ini, dan sepatunya masih ada saya pakai sampai saat ini dan saya pakai setiap hari. Nah, mungkin itulah cerita singkat saya membeli sepatu lokal yang harganya sekitar 100 ribuan, tapi harga kualitasnya mungkin lebih dari 100 ribu untuk ukuran kualitas pada umumnya jika disandingkan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan. Dan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you, bye bye.